Ini juga yang disaksikan di dalam perikop hari ini. Ketika para Majus datang berjumpa dengan Herodes dan bertanya-tanya tentang kelahiran raja orang Yahudi. Dan ini membuat Herodes merasa tersaingi. Ini membuat Herodes menjadi takut. Karena itu Herodes kemudian menyuruh untuk membunuh anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika ada perintah dari Herodes, maka malaikat Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Yusuf untuk membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Satu hal yang menarik bahwa ketika malaikat Tuhan menyuruh Yusuf untuk membawa Yesus dan Maria, Yusuf tidak menunda-nunda, tetapi dengan segera Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akibat dari ketaatan Yusuf mendengar apa yang merupakan perintah dari malaikat Tuhan, maka Yesus selamat dari rencana jahat Raja Herodes. Di sini kita melihat bahwa Allah turut campur tangan, sebab Allah punya rencana bagi umat manusia dan dunia. Karya penyelamatan Allah bagi dunia tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Karya Allah bagi dunia, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penghalang, termasuk Herodes dengan kekuasaannya. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yusuf mengikuti apa yang merupakan perintah daripada Tuhan, ia bisa melihat kenyataan bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan Herodes. Dan karena Herodes sakit, Herodes meninggal, dan Yusuf bersama keluarganya tinggal di Mesir. Dan kalau di hari ini Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kita merayakan Natal yang kedua atau yang kita kenal dengan syukur Natal, maka sesungguhnya apa yang mesti kita maknai dari berita Natal di hari ini? Hal yang pertama, bahwa Yusuf sangat taat kepada perintah dan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah ancaman Herodes sekalipun, Yusuf taat pada perintah dan kehendak Tuhan. Nah, itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, kita dituntut untuk bisa mengikuti apa yang merupakan kehendak Tuhan. Kita dituntut untuk mengikuti apa yang merupakan perintah Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi penuntun bagi kita setiap waktu. Firman Tuhan sebagai sajian rohani bagi kita. Firman Tuhan itulah yang menuntun kita pada jalan-jalan kehidupan, pada jalan-jalan kebenaran. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, marilah kita menjadi orang-orang yang mau taat dan setia pada kehendak Tuhan. Hal yang kedua, bahwa Yusuf dipakai sebagai alat oleh Allah untuk menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Itu berarti bahwa Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita juga dipakai oleh Allah untuk menyatakan karya-karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Itu berarti bahwa hidup kita, karya kita harus dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Lagu yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan itu tidak akan pernah terulang lagi untuk kali yang kedua. Karena itu baiklah ketika kita diberikan
kepada Tuhan dan kita hidup melakukan semua hal baik dalam hidup ini. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf merasakan penyertaan Tuhan. Yusuf bersama dengan keluarganya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa sehingga mereka diselamatkan dari kekejaman Raja Herodes. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun harus selalu yakin akan penyertaan Tuhan. Kita pun harus yakin akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, Tuhan selalu menyertai kita. Yakinkah itu Bapak Ibu? Di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun, pertolongan Tuhan itu pasti baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin punya pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Dan masing-masing orang bisa menceritakan itu dalam hidupnya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sampai hari ini masih merasakan penyertaan Tuhan, kita semua diajak jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau di masa pandemi ini Bapak Ibu, kita semua harus menjaga jarak. Kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Tapi bukan berarti bahwa kita menjaga jarak kita dengan Tuhan kita. Jarak harus kita jaga karena situasi dan kondisi pandemi. Tetapi jarak dengan Tuhan jangan pernah kita buat. Dan karena itu mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Jangan khawatir, jangan gentar, jangan tawar hati. Karena kita yakin Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Begitukah Bapak Ibu? Iya, semua orang dapat mengaminkan itu. Dan kalau di hari ini kita menyaksikan akta baptisan kudus bagi 19 anak, hal yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu dalam tanggung jawab sebagai orang tua dan saksi. Jangan pernah mengabaikan tanggung jawab membina anak-anak kita. Jangan menganggap bahwa mengajarkan nilai-nilai yang baik itu tidak penting. Tanggung jawab Papa, Mama, Mama Ani, Papa Ani adalah mewariskan nilai-nilai yang baik. Kehidupan karakter anak-anak kita dibentuk dalam keluarga, bukan di luar keluarga. Mari kita menjadi orang tua yang baik. Mari kita menjadi Papa Ani dan Mama Ani yang baik. Sebab karakter anak-anak kita menjadi baik ketika Bapak Ibu dapat melakukan tanggung jawab sebagai orang tua yang baik. Supaya iman anak-anak kekasih kita juga bisa dibentuk sejak dini. Sekarang banyak orang tua yang mengabaikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang baik. Sebab banyak orang tua berpikir, ya cukuplah kasih makan, kasih pakai, kasih sekolah. Tetapi menyangkut karakter hidup anak-anak, tidak semua orang memperhatikannya. Karena itu tanggung jawab orang tua adalah membentuk kehidupan iman anak-anak, karakter mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menjalani kehidupan kita di hari-hari yang masih merupakan rahasia bagi kita. Dan kita selalu yakin bahwa bersama Tuhan kita akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Semoga firman Tuhan yang sederhana ini akan disempurnakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, supaya setiap kita dapat memaknai lebih dalam arti firman Tuhan ini. Amin.